Selamat pagi. Nah, konten hari ini adalah konten yang termasuk dalam rangkaian dari pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Nah, konten hari ini sangat menarik karena apa? Kita akan membahas mengenai ragam bahasa. Ayo kita mulai. Nah, ragam bahasa sendiri, ragam bahasa adalah merupakan variasi bahasa yang disesuaikan dengan konteks pemakaiannya. Apa yang dimaksud dengan konteks pemakaian? Ada 3 hal yang termasuk dalam konteks pemakaian. Yang pertama adalah topik pembicaraannya, yang kedua adalah hubungan antar pembicara dengan lawan bicara, gitu ya, antara penutur dengan mitra tutur. Kemudian ada yang faktor yang ketiga adalah melalui media pembicaraannya. Nah, ragam bahasa berdasarkan dengan media pembicaraannya, gitu ya. Jadi ada media. Kita saat berbicara itu atau saat berkomunikasi dengan orang lain ada medianya. Medianya itu ada 2, yaitu ada media lisan atau kadang disebut sebagai ragam bahasa lisan, dan yang kedua adalah ragam bahasa tulis. Nah, apa yang dimaksud dengan ragam bahasa lisan dan apa yang dimaksud dengan ragam bahasa tulis? Nah, ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui lisan kita atau melalui alat ucap. Nah, kemudian ragam tersebut itu terkait dengan ruang dan waktu. Apa yang dimaksud dengan terkait ruang dan waktu adalah pada saat kita berbicara di satu waktu atau di satu tempat, itu kadang bisa berbeda saat kita juga berada di tempat lain atau di waktu yang lain. Jadi sangat sangat-sangat benar-benar terkait dengan ruang dan waktu. Saya bicara di sini dengan saya bicara di gedung A misalnya, itu akan nantinya akan berbeda. Yang pertama dari ragam bahasa lisan adalah memerlukan lawan bicara, ya. Kemudian menekankan pada intonasi, kemudian berlangsung dengan cepat, kemudian sering tanpa alat bantuan apapun, kemudian dapat dibantu dengan gerak tubuh atau ekspresi wajah. Jadi saat kita berbicara kemarin mengenai aspek-aspek berbicara, juga gerakan tubuh dan ekspresi wajah itu juga membantu saat kita berbicara. Nah, itu ragam bahasa lisan. Nah, ragam bahasa tulis yang kedua adalah ragam bahasa yang menggunakan media tulis dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maksudnya apa? Maksudnya ragam bahasa ini itu bisa diterapkan di mana saja. Kita baca dimanapun, misalnya kita sedang menulis, kita baca dimanapun, kemungkinan kita akan mengalami pemahaman yang sama tentang apa yang kita tulis. Nah, yang pertama tidak memerlukan lawan bicara, yang kedua tidak mengharuskan adanya ekspresi wajah, kemudian setelah itu malah adanya bagaimana saat kita harus menggunakan unsur gramatikal dan juga bantuan tanda baca. Nah, kemudian kalau kita bicara ragam bahasa tulis juga di sini, biasanya ragam bahasa tulis itu sangat terikat dengan unsur gramatikal. Unsur gramatikal di sini maksudnya adalah bahwa kita saat menggunakan bahasa itu ternyata harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar dimengerti oleh orang lainnya. Nah, ragam bahasa lisan, contoh di ragam bahasa lisan dengan ragam bahasa tulis contohnya nih. Nah, ada misalnya contoh situasi yang sama. Contoh pada saat saya berbicara di sini dengan di gedung A, kalau ragam bahasa lisan misalnya, tolong ambilkan meja ini, pindahkan ke ruang sebelah. Nah, ini terikat dengan ruang dan waktu di sini. Harus dipindahkan sekarang dan harus dipindahkan dari ruangan ini ke ruangan sebelah. Kalau saat saya bicara di gedung A, kemudian setelah itu saya kemudian berbicara hal yang sama, minta tolong pindahkan meja ini ke ruang sebelah, maka yang dipindahkan itu mejanya dari ruang A ke ruang B yang sebelahnya, bukan ke ruang sebelah yang saat saya berbicara di gedung ini. Sehingga apa? Sehingga sangat terkait dengan ruang dan waktu. Saat kita berbeda tempat, maka konteks yang dimaksudkan meja itu juga akan berbeda, itu ya. Tapi contoh, misalnya ragam bahasa tulis akan sama. Contoh, saya meminta tolong kepada Ari untuk memindahkan meja yang berada di depan kelas A menuju ke ruang B. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa ternyata konteks ruang dan waktu ini sangat-sangat mempengaruhi. Nah, itu ada yang disebut sebagai ragam bahasa lisan dan juga ragam bahasa tulis. Kalau ragam bahasa lisan terikat oleh konteks ruang dan waktu, gitu ya, pindah tempat pun akan harusnya berbicara hal yang berbeda. Tetapi kalau yang ragam bahasa tulis bisa untuk menjelaskan secara detail
sehingga itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itu yang disebut sebagai ragam bahasa lisan dan juga ragam bahasa tulis. Itu termasuk dalam ragam bahasa, bergantung dengan konteks pemakaiannya. Nah, pada saat kita berbicara secara lisan pun kita harus bisa sesuaikan dengan konteks yang ada di sekitar kita. Jadi contohnya, saya bisa aja meminta tolong, misalnya saya minta tolong ambilkan itu sambil menunjuk suatu benda. Misalnya bendanya itu adalah proyektor misalnya, gitu ya, LCD proyektor. Saya minta tolong ambilkan itu. Jadi saya tinggal menunjuk. Tetapi itu hanya bisa di lisan. Sedangkan ditulis perlu konteksnya yang lebih lengkap, yang lebih spesifik. Contoh, saya minta tolong Ari untuk mengambilkan LCD proyektor yang berada di depan kelas. Jadi di situ sangat-sangat memerlukan penjelasan yang lebih panjang lebar dibandingkan. Jadi ragam bahasa tulis harus bisa menjelaskan secara detail, tidak bisa secara cepat seperti ragam bahasa lisan, gitu ya. Nah, jadi makanya pada saat misalnya nih, ini penerapannya pada saat kita telepon dengan suara misalnya, ya, telepon suara atau menggunakan WA, maka kita bisa gunakan kalimat-kalimat yang lebih singkat-singkat. Tetapi pada saat kita harus menjelaskan dengan menggunakan bahasa tulis, maka kita harus lengkap. Gitu ya, misalnya nih biasanya mahasiswa gitu ya, WA kepada nantinya pada saat skripsi, kemudian WA kepada dosennya, ya, dosen pembimbingnya. Jadi harus diperkenalkan dan harus dijelaskan secara detail. Misalnya, selamat pagi Pak, saya bla 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 dari program studi bla 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 bla, gitu ya. Kemudian saya ingin bertanya, apakah hari ini saya dapat menemui Bapak di kampus? Mohon jawaban, ya, terima kasih. Ya, bisa menggunakan kalimat seperti itu, tapi harus dijelaskan, gitu ya. Tapi kalau misalnya mahasiswanya bertemu dengan dosen pembimbingnya langsung di kampus, jadi tidak perlu menjelaskan siapa, hanya Pak, saya bla 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 bla, perkenalkan nama, kemudian saya mahasiswa bimbingan Bapak, apakah Bapak bisa bimbingan hari ini? Saya ingin menemui Bapak. Cukup semacam itu. Jadi, atau apakah Bapak bisa bimbingan hari ini? Kalau tidak bisa sekarang, berarti jam berapa Pak? Jadi lebih ke interaktif dan lebih berlangsung cepat. Ada pertanyaan, ada jawaban. Tapi kalau ragam bahasa tulis biasanya harus dijelaskan secara detail. Nah, itu yang disebut sebagai ragam bahasa lisan, kemudian ada ragam bahasa tulis. Itu dari sisi media pembicaraannya. Ada juga kalau kita lihat ragam bahasa itu berdasarkan dengan pemakaiannya. Ya, untuk apa pemakaiannya? Ada yang disebut ragam bahasa itu dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam bahasa jurnalistik, gitu ya, dan juga ragam bahasa sastra. Nah, itu berdasarkan dengan tujuannya, untuk apa digunakan. Nah, kita akan fokus ke ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah di sini adalah ragam bahasa yang digunakan untuk kepentingan ilmiah. Biasanya terikat oleh sistematika penulisan ilmiah dan juga terikat oleh kebakuan bahasa. Nah, makanya di sini cirinya dari ragam bahasa ilmiah adalah yang pertama itu kebakuan bahasanya itu sangat diperhatikan, gitu ya. Kemudian yang kedua, unsur gramatikalnya. Contoh nih, kalau dalam bahasa Indonesia saat untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ya, itu juga bisa diterapkan untuk mahasiswa program studi yang lain. Saat menuliskan satu kalimat misalnya, harus ada unsur minimal subjek predikat, atau kalau ada subjek predikat objek keterangan misalnya. Nah, itu unsur-unsur gramatikal tersebut harus muncul, karena memang ragam bahasa ilmiah di sini biasanya adalah ragam bahasa tulis, gitu ya. Kepentingannya ditujukan untuk menuliskan laporan ilmiah, untuk menuliskan skripsi, untuk menuliskan tesis, disertasi, gitu ya, ataupun bisa juga untuk laporan-laporan yang lain. Nah, di sini berarti dapat kita lihat bahwa ternyata ragam bahasa itu pun macam-macam, gitu ya. Ada lebih banyak penjelasan ragam bahasa, tapi akan saya paparkan di video saya yang lain. Kali ini lebih ke ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, dan juga ragam bahasa ilmiah, gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau ada saran, kalau ada kritik, kalau ada request materi, bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Saya harap materi ini bermanfaat dan juga kita semua selalu sehat. Saya akhiri, selamat pagi, terima kasih.